Hujan turun dengan tiba-tiba, menimbulkan keributan sebentar yang sebenarnya lebih karena kaget. Mengingat mendung yang menghiasi langit hanyalah jenis awan yang tipis dengan sedikit sekali warna kelabu daripada karena air yang jatuh. Tetes-tetes air itu tidak berupa tetesan yang besar, melainkan hanya kecil saja, dan jatuhnya pun dengan keteraturan yang mengagumkan. Suaranya seperti suara piano dalam denting-denting nada minor yang mengharukan. Dia memperhatikan semua itu dari tempat duduknya. Dia pelanggan coffee shop itu. Dia datang hampir setiap hari selama 1 atau 2 jam. Semua pegawai di sana mengenalnya, sebagaimana dia pun mengenal mereka, sehingga tampaknya tidak ada yang berkeberatan jika dia mengklaim meja di dekat jendela itu sebagai mejanya. Di depannya, di atas meja, ada nampan berisi peralatan minuman teh gaya Inggris yang terbuat dari porselen, teko, cangkir, tempat gula, tempat krimer, piring kue, dan sebuah vas berisi setangkai bunga gerbera merah. Chamomile Thai dan almond muffin adalah menu kesukaannya. Dia tidak pernah mengganti pesanannya, dan kelihatannya dia merasa itu bukanlah sebuah masalah. Saat itu, di atas meja, laptopnya menyala, memperlihatkan sebuah halaman untuk menulis email, tapi tak tertulis sebuah huruf pun di sana, kecuali alamat penerima dan bagian subjek yang diisi dengan kalimat, "Bagaimana kabarmu?" Alamat email itu tidak pernah dengan sengaja dihafalnya. Tapi barangkali justru karena itu dia mengingatnya. Hati lebih mudah menyimpan sesuatu dibanding otak. Masalahnya kemudian adalah apa yang diingat dari proses di luar sadar itu lebih sulit untuk dilupakan. Dia tahu bagaimana rasanya ingin melupakan sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Beberapa waktu yang lalu, dia sangat ingin melupakannya. Alamat email itu, dan juga semua tentang pria itu. Sebab mengingatnya membuat dia merasa begitu sengsara. Tetapi ketika semua usaha dan bentuk-bentuk penyangkalan yang dia lakukan terasa sia-sia, dia menyadari bahwa tidak mengingatnya justru membuatnya jauh lebih sengsara. Akhirnya, dia membiarkan dirinya mengingat pria itu. Dia senang mengirim email kepadanya. Tak peduli akan mendapatkan jawaban atau tidak. Terkadang, aku suka mengabaikan, kata pria itu suatu hari dulu. Aku sudah biasa diabaikan. Jawabnya ketika itu. Meskipun kemudian pria itu juga melakukan hal yang sama kepadanya. Mengirim email tanpa mengharapkan balasan. Sekarang dia berpikir betapa bodohnya dirinya. Waktu itu dia belum tahu bahwa diabaikan dapat membuatnya terdampar di tempat itu. Menghirup teh, memandangi hujan, mendengarkan kopi, lalu diam-diam menangis. Ketika cinta bergabung dalam satu komposisi dengan kesetiaan yang konyol dan harapan yang naif, maka yang timbul kemudian adalah kisah tentang kebodohan yang sangat layak ditertawakan. Kadang dia berpikir tentang jodoh. Dia merasa dirinya cukup mampu menerima hal-hal di luar logika. Menurutnya,
Jodoh adalah sebuah keutuhan dari potongan-potongan adegan dalam sebuah skenario besar bernama kehidupan. Di dalamnya menampung pertemuan dan perpisahan, serta hal-hal yang kelihatan sepele dan sama sekali tidak penting yang disebut orang sebagai kebetulan. Tetapi meskipun kelihatan sepele, sebuah kebetulan tetap adalah sesuatu. Pada bagian yang disebut kebetulan itulah dia dan pria itu bertemu. Kalau dipikirkan kembali, barangkali itu adalah kebetulan yang paling tidak diinginkannya. Pria itu masih begitu muda ketika bertemu dengannya untuk pertama kali. Pria muda dengan begitu banyak idealisme, kegilaan, dan keresahan yang memenuhi kepalanya. Tipikal dari masa muda yang penuh warna. Sementara dia sendiri merasa masa muda telah meninggalkannya perlahan-lahan, dan meskipun dia telah mampu mendapatkan warna alami dan citra dirinya dari masa itu, tapi kenyataan bahwa kemudaan hampir-hampir telah menjadi semacam kenangan saja baginya, membuatnya merindukan masa itu. Dia mengajar kelas kreatif writing pada semester itu. Sebenarnya dia benar-benar memaksakan diri untuk mengajar. Dia punya banyak pekerjaan. Harian umum tempatnya bekerja didirikan oleh kakeknya dengan penuh perjuangan. Harian umum itu seolah telah menjadi bagian dari sejarah keluarganya, dan dia secara genetik maupun fisik terikat pada sejarah itu, dan dia tidak diharapkan melakukan hal yang lain. Sebelumnya dia telah menolak beberapa tawaran resmi untuk mengajar di universitas. Dia menerima pekerjaan itu semata hanya karena yang memintanya adalah sahabat terkasihnya. Pria itu ada di kelasnya. Pada awalnya, dia tidak menyadari, memandangnya nyaris hanya sebagai salah satu dari sekian banyak karakter manusia yang harus dihadapi dalam satu masa tertentu. Hingga pada suatu hari,